Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufali Abdurrahman, jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi objek dan metode sosiologi. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu adalah objek sosiologi. Objek sosiologi adalah di sini diterangkan bahwa objek sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, kemudian menurut para ahli, ada beberapa pendapat para ahli mengenai objek sosiologi ini. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu pendapat para ahli mengenai objek sosiologi ini. Nah, menurut Selo Soemarjan, nah, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut dia adalah manusia itu adalah makhluk yang hidup, adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menciptakan suatu kebudayaan. Kemudian berikutnya saya kemudian mengenai unsur-unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat di sini adalah terbagi menjadi 4 unsur masyarakat. Pertama, manusia yang hidup bersama. Kedua, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Kemudian metode sosiologi. Di metode sosiologi ini terbagi menjadi 2 metode. Pertama, metode kualitatif, yang kedua metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif itu mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka. Nah, metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka sehingga gejala yang ditelitinya dapat diukur dengan mempergunakan skala atau indeks-indeks, tabel-tabel dan formula-formula yang semuanya itu sedikit bahannya mempergunakan ilmu pasti. Nah, itu perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Kemudian manfaat sosiologi. Nah, sosiologi dapat bermanfaat pada segala macam usaha atau proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, manfaat tersebut meliputi 3 manfaat. Nah, pertama, pada tahap perencanaan dapat mengidentifikasi berbagai hal berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pusat-pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, sistem, dan seluruh komunikasi sosial. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan dapat mengidentifikasi terhadap kekuatan sosial dan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Yang ketiga, tahap evaluasi dan dapat memberikan analisis terhadap efek-efek sosial dari proses pembangunan dan proses pembangunan yang dijalankannya. Kemudian kaidah sosial. Nah, kaidah sosial adalah patokan-patokan atau pedoman perihal tingkah laku atau perilaku yang diharapkan. Kaidah sosial ini dibedakan menjadi: pertama, kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia yang dibagi lebih lanjut menjadi kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Kaidah kepercayaan di sini ialah setiap manusia itu berhak memilih kepercayaan agama
agama mereka masing-masing. Nah, kemudian kaidah kesusilaan, di mana kaidah ini bertujuan agar manusia hidup berakhlak dan mempunyai hati nurani. Misalnya kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau antara pribadi yang dibagi lebih lanjut. Kemudian kaidah kesopanan, kemudian kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, di mana agar setiap manusia itu mempunyai akhlak antara sesama manusia. Kaidah hukum yang kedua adalah kaidah hukum, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antara setiap manusia. Kemudian ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya. Ini adalah perbedaan kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Kemudian hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lazhiriyah. Nah, kemudian yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, mempunyai berbagai jenis saksi yang tegas dan bertingkat. Yang terakhir adalah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Nah, terima kasih. Baik, itulah presentasi saya mengenai materi objek dan metode sosiologi. Terima kasih.